kalau dia mengetahui jenis kecerdasannya dia sendiri dan menghafal dengan cara sesuai dengan jenis kecerdasan tadi. Karena tidak setiap orang bisa pukul rata, nggak setiap orang bisa menghafal dengan cara yang sama, akan selalu ada perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang kita akomodasi di dalam konsep Stifin sehingga orang santri menjadi lebih mudah menghafal Al-Quran menggunakan metode Stifin tersebut. Baik, menarik sekali ya pembahasannya. Tadi kita sudah tanyakan bagaimana tujuannya, dan sekarang bagaimana cara kita menerapkan metode Stifin itu sendiri terhadap penghafalan Al-Quran. Oke, jadi pertama bedakan dulu antara metode tahfiz atau metode menghafal dengan metode pesantren, karena metode menghafal ini bisa dilakukan oleh pesantren jenis manapun saja, karena beda situasi pesantrennya, beda cara penerapannya akan menghasilkan juga cara berbeda. Jadi ada dua perkara ya, kalau kami menyebutnya ini saling mendukung, ada metode tahfiz, ada metode RQS. Ini yang dipraktekkan selama 7 bulan itu untuk menghafal Al-Quran. Nah, dalam konteks metode tahfiz contohnya misal begini, orang sensing atau para penghafal Al-Quran pada hal yang umum, yang universal itu akan mudah atau akan menghafal setiap ayatnya kalau sudah dibaca 40 kali. Nah, cuma bedanya nanti 10 kali pertama diapain, 10 kali kedua diapain, 10 kali ketiga diapain, 10 kali 4 diapain. Nah, itu berbeda mesin kecerdasannya, akan berbeda perlakuannya. Secara umum memang kalau orang sensing itu lebih kepada mementingkan frekuensi, dan frekuensi yang difokuskan itu kepada faktor-faktor yang bersifat visual. Jadi Al-Quran itu dibaca sebagai gambar, direkam di otaknya sebagai gambar visual. Nah, gambar itu, visual itulah yang akan memudahkan dia nanti retrieval atau recalling hafalan itu. Seolah-olah begitu gambar ditampilkan lagi dengan metode scanning tadi, dia kemudian seperti membaca gambar yang dipanggil ulang tadi. Jadi unsur menghafalnya dibantu oleh visual imajiner yang dibayangkan, gambar yang dimunculkan, kemudian seolah-olah dia membaca kembali. Nah, jadi antara interaksi antara visual gambar dengan kemampuan dia mengingat karena frekuensi itu, itulah yang harus didapat oleh oleh orang sensing. Nah, ini contoh yang disebut dengan metode tahfiznya. Kemudian sebagai RQS, sebagai Rumah Quran Stifin, metode ini dicoba diterjemahkan, diimplementasikan dalam program keseharian. Misalnya disediakan tools, disediakan alat pendukung. Alat pendukungnya tentu saja yang paling baik adalah untuk orang sensing dikasih mushaf sensing, untuk orang thinking dikasih mushaf thinking, dan seterusnya. Jadi mushafnya sendiri-sendiri. Maka nanti dalam konteks RQS harus menyediakan tools tadi, maka berarti mushaf sensing itu alangkah baiknya kalau ada dipegang oleh santri, RQS punya dan itu udah jadi sehingga ini bisa dijadikan patokan. Karena dia berbicara tentang visual, maka berarti di dalam mushafnya tadi itu harus bercirikan hal-hal yang sifatnya visual. Contohnya misalnya pada kata-kata benda itu dibuat kaligrafi. Setelah kata benda dalam satu halaman itu muncul, maka dibuat yang namanya semacam tipografi begitu, tipografi tertentu. Ya, contohnya misalnya kata-kata benda yang kemudian kaligrafikan tadi, diberikan tonjolan, begitu satu halaman muncul itu anggaplah misalnya gambarnya seperti bunga, katakanlah contohnya ya. Maka dengan mudah dia membayangkan ketika sudah bicara tentang hal itu, maka dia akan berbicara tentang halaman bunga. Halaman berikutnya mungkin akan berubah menjadi seperti mobil, katakanlah gitu. Halaman berikutnya akan seperti burung misalnya, contohnya begitu. Nah, jadi
masing-masing halaman itu punya ciri khas, punya tipologi tertentu atau tipografi tertentu pada hal-hal yang berkaitan dengan kata benda yang dikaligrafikan tadi. Juga kalau untuk sensing itu ayat-ayatnya memang sebaiknya rata kanan, selalu dimulai dari awal ayat, karena orang sensing itu cara berpikirnya dia runut. Dia tidak bersifat acak, dia runut, dia ada jelas, ada bentuk. Dimulai dari mushaf yang susunannya rapi. Maka dengan demikian orang sensing itu tereksplorasi banget. Kemampuan memorinya dapat, visualnya dia dapat, gambarnya dia dapat, kata benda dia cangkingnya dapat, tipografinya dia dapat begitu. Ini contoh lah ya untuk orang sensing itu yang metode Tafiz dengan yang RQS. Thinking itu dia senang kalau otaknya tuh dieksplorasi lebih kuat. Dia jadi tidak bermain panca indera. Maka pada orang thinking tidak memerlukan gambar yang full color gitu ya. Itu cukup hitam putih aja. Ya, tapi karena orang thinking itu bentuknya adalah membuat kerangka, maka kami sediakan cara menghafal yang mudah bagi orang thinking itu. Yang perlu ditekankan itu mengingat sendi-sendi ayat. Akhir ayatnya apa, pada ayat keberapa, awal ayatnya apa. Nah, sendi-sendi ayatnya yang mesti dihafal. Itu akan membentuk struktur, sistematika. Jadi nanti kalau orang thinking, recalling, retrieval ingatan, memori, dia cukup mengingat sendi ayat. Oh, kalau akhir ayatnya ini, pada ayat nomor sekian, awal ayatnya ini. Nah, itu sendi ayat itu jadi patokan. Nah, itulah yang kemudian dipegang oleh orang thinking. Nah, gimana di mushafnya? Mushafnya sensing tadi udah kelihatan ya menggunakan tipografi. Bagaimana kalau thinking? Thinking dia mushafnya harus menggunakan mushaf yang sifatnya berupa kerangka, algoritme atau skema atau sebab akibat. Jadi di bagian bawah di mushafnya orang thinking itu maka diberikan semacam skema. Orang kalau misalnya kufur nikmat, akibatnya apa? Di dunia dan di akhirat seperti apa? Nah, contoh gitu. Dan siapakah orang-orang yang sudah terbukti melakukan itu? Nah, skema itu dibuat menjadi bagian di dalam mushaf Stephen, mushaf thinking yang disediakan oleh Rumah Quran Stephen itu. Itu thinking.